Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid. Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Al-Quran Surah Yusuf ayat 67. Nabi Yakub menyampaikan kepada putranya, karena jumlahnya 11, banyak khawatir dicurigai, dianggap punya maksud yang kurang terpuji, maka beliau disuruh jangan masuk bersama-sama di satu pintu. Dengan demikian agar tidak mencurigakan dan agar memang niat yang baik dianggap dan diterima dengan pandangan dan penilaian yang baik. Maksudnya biar teratur, berbaris, rapi, dan tidak ada yang berlebihan. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Ini juga pelajaran ya, bahwa di dalam segala sesuatu itu ada teknisnya. Supaya atau agar tujuan kita itu sampai tanpa harus kita menemukan kendala. Wa ma uni ankum minallahi min syai', tapi segala sesuatu Allah lah yang menentukan, yang menyampaikan segala hajat kita. Kita hanya berusaha, inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Setelah kita berdoa dan berusaha, maka jangan lupa biarkan Allah yang menjalankan dan menggerakkan dan menyampaikan. Falyatawakkal, bertawakallah al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Surah Yusuf ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana muadzinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Setelah putra-putranya Nabi Yakub 11 orang masuk menemui yang sebenarnya saudaranya sendiri, yaitu Nabi Yusuf, tapi mereka belum tahu, belum sadar. Mereka masuk seperti yang diperintahkan oleh Nabi Yakub, tidak dari satu pintu. Lalu alhamdulillah semua
perintah dan hajatnya Nabi Yakub ini insya Allah terkabul karena memang sesuai dengan ilmu yang disampaikan, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Tentu malaikat Jibril. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Walamma dakhalu, setelah mereka masuk ala Yusuf, menemui Nabi Yusuf. Lalu awa ilaihi akhah. Kemudian Nabi Yusuf ini tahu, faham terhadap Bunyamin di antara saudaranya yang 11 itu. Lalu Nabi Yusuf menyampaikan di dalam benaknya, qala inni ana akhuk fala tabta'is bima kanu ya'malun. Saya faham bahwa kalian ini semua saudara saya, tapi lupakan sajalah kejadian-kejadian yang telah lalu, kekurangan atau kesalahan yang telah lalu. Begitulah kemuliaan Nabi Yusuf, tidak ada dendam, malah beliau berusaha untuk melupakan kejadian yang telah lalu. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Lalu hukum di Mesir itu katanya untuk menahan seseorang tanpa proses itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul ada hukum yang dilanggar baru bisa diproses melalui peradilan, bisa ditahan. Maka dengan bermaksud tidak untuk menyakiti hati saudaranya Bunyamin, apalagi hati orang tuanya yaitu Nabi Yakub, begitu nanti dia tertahan sebagai manusia biasa merasa sedih karena anaknya dulu Nabi Yusuf sudah hilang. Sekarang Bunyamin anaknya dan saudara dari Nabi Yusuf juga tertahan. Tapi begitulah cara Allah untuk menyelamatkan mereka berdua dan untuk mempertemukan beliau dengan orang tuanya dan orang tuanya bertemu dengan semua putra-putranya. Lalu Nabi Yusuf memerintahkan agar menaruh gelas tempat minumnya raja, sebagian juga dipakai untuk menakar makanan, maka diselipkanlah di dalam makanan itu. Summa adzana muadzinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Kemudian diberilah pengumuman bahwa ternyata gelasnya si raja, dalam hal ini Menteri Ekonomi Nabi Yusuf, belum atau tidak diketemukan. Yang dicurigai ya yang menimbang, menakar atau dimasukkan barang saat itu. Waktu itu adalah ya putra-putranya Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Lalu itu dimasukkan ke tempat bawaan karena setiap satu orang bawa satu karung, kalau bahasa kita satu onta, nah itu masing-masing. Dimasukkanlah gelas itu ke karungnya Bunyamin, saudaranya Nabi Yusuf, sebapak seibu. Lalu diperiksalah setelah ada pengumuman bahwa gelas itu, gelas tempat minumnya Menteri Ekonomi itu tidak diketemukan. Diperiksa dari saudara-saudaranya dulu. Terus 1, 2, 3, sampai 10 nggak ketemu. Terakhir ternyata gelas itu diketemukan di dalam barang atau di dalam karungnya Bunyamin tadi. Ya, otomatis harus bertanggung jawab. Yang karungnya ditemukan, gelasnya raja ya ditahan lah. Sehingga nanti dialog intinya yang bisa pulang yang 10, yang 1 ditahan. Karena Nabi Yusuf ingin bertemu dan tidak ingin berpisah lagi dengan saudaranya dan untuk menyelamatkan penderitaan saudaranya. Dan untuk dengan cara demikian cepat orang tuanya cepat datang ke Mesir untuk
dalam hal keperluan kebutuhannya lagi, keluarga, makanan, dan disitulah nanti dipertemukan. Dan dengan cara demikian banyak romantika, sejarah, kasus atau musibah, maka ketika nanti bertemu semua keluarganya sangat menyenangkan dan sangat mengharukan. Berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka saudaranya bertanya, apa yang hilang? Qalu nafqidu suwa al-malik wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Yang hilang adalah gelasnya Malik, raja. Dan tentu yang nanti gelas itu ditemukan, dialah yang harus bertanggung jawab. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Aku duga tentu yang nanti kita periksa barang ditemukan di situ, itulah tentu yang harus bertanggung jawab dan bisa proses hukum. Dalam rangka proses hukum harus ditahan dulu agar memudahkan pemeriksaan. Tentang masalah tahan-menahan ini, pada dasarnya tidak boleh kita mudah menahan seseorang, apalagi umat Islam. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Ketika Fir'aun mencoba membicarakan tentang kebaikannya kepada Nabi Musa menjawab, apa karena kamu merasa telah berbuat baik kepadaku, dengan demikian kamu bisa semena-mena dengan kekuasaannya bisa bertindak dengan diktator, membuat Bani Israel sebagai budak, diperbudak, ditahan tanpa masalah, diperintah, disuruh bekerja tanpa dibayar, kalau toh dibayar tidak sesuai dengan tenaganya, keahliannya, juga waktunya tidak teratur, dan harga dirinya juga tidak dihargai. Asy-Syu'ara ayat 22. Wa hal ta'uddu tarbiyati fi baitika ni'matan minka alayya wa qad ja'alta bani Israila 'abidan lak. Nabi Musa tetap saja fa'arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibuhum. Surah Thaha ayat 47. Permintaan saya agar kamu membebaskan tahanan dan jangan memperbudak siapapun termasuk Bani Israel. Jangan menyiksa, jangan menahan. Kecuali kesalahannya jelas, proses hukumnya jelas, dan penuh dengan keadilan dan persamaan di depan hukum. Jadi Nabi itu pertama itu adalah membebaskan tahanan, tawanan. Itu Nabi Musa, tegas, lembut, santun, proporsional. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah, aidhi maja'ah ma'aca'at. Jadi mengangkat harkat martabat seseorang, ekonominya dibantu, tahanan dilepaskan, perbudakan juga dilepaskan secara bertahap. Karena memang Islam tidak pernah memperbudak seorang. Yang ada menghilangkan perbudakan. Bagi orang yang melanggar hukum, maka balasannya harus memerdekakan budak agar tidak ada perbudakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlih fahuwa jazaa'uh kadzalika najzi adh-dhalimin.
Lalu saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini menyampaikan, saya datang ke sini bukan untuk mencuri, bukan untuk membuat kerusakan. Lalu di dalam dialog apa balasannya kalau ternyata kamu bohong? Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin. Qalu jazaa'uhu mau wujida fi rahlih fahuwa jazaa'uh kadzalika najziz zalimin. Lalu mereka berjanji sendiri. Dia tahu bahwa hukum di Mesir apabila terjadi dicurigakan berbuat sesuatu melanggar hukum, maka dia harus bertanggung jawab. Apabila ada pencurian, barang yang ditemukan di tempatnya orang itu, maka dia harus bertanggung jawab. Untuk proses hukum ditahanlah. Wa kana hukumus sarik inda ahli Misrah ayyawrama dha'fai ma ufidah. Dan apabila mengambil hukumnya harus mengganti 2 kali lipat si pencuri itu. Hukum Mesir itu. Au lima kana fi syar'i Yaqub min istirqaqis sarik. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Diperiksa dari tempat saudaranya yang lain, ternyata terakhir di tempatnya Bunyamin, ternyata di karungnya Bunyamin itu ditemukan gelas itu. Kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kalau Allah ingin mengangkat derajat Nabi Yusuf, ingin mempertemukan Nabi Yusuf dengan saudaranya, dan ingin juga menyelamatkan saudaranya Nabi Yusuf dari penderitaan, dan ketika demikianlah ketika Allah ingin mempertemukan, mengembalikan Nabi Yusuf ke orang tuanya, demikian juga Allah mengembalikan orang tuanya dengan keluarganya semua. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Dengan demikian Nabi Yusuf dianggap tidak berdosa karena telah menahan saudaranya Bunyamin. Karena satu sisi ada orang yang salah paham, loh kok Nabi Yusuf menahan Bunyamin, nanti kan orang tuanya tambah sedih. Kok Nabi begitu? Tidak. Itulah mungkin perintah dari Allah yang dilaksanakan oleh Nabi Yusuf, apalagi juga itu hukum Mesir. Demikianlah kalau Allah menghendaki dari berbagai caranya, maka dipertemukanlah dan diangkatlah. Apa yang dirancanakan oleh Allah pasti terjadi. Insya Allah Allah akan selalu menyelamatkan, menolong, dan membantu hamba-hambanya. Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Itu semua kehendak Allah, narfa'u darajat man nasya. Ini pelajaran ya, cuma kita berharap kita tidak menemukan musibah. Kalau ada musibah, kita sudah berusaha masih terkena musibah, maka yakinlah Allah punya cara tersendiri untuk menguji, meloloskan, mengangkat derajat seorang dengan berbagai ujian. Wa fauqa kulli ilmin alim, di atas orang yang punya ilmu, ada yang lebih punya ilmu lagi. Manusia punya rencana, Allah yang menggagalkan rencana manusia yang kurang baik, dan Allah yang mengangkat derajat dan yang memberi ilmu, memberi harta, memberi jabatan, segalanya. Itu Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Yusuf 76. Inna jami'a dzalika kana bi amrin min Allah Ta'ala wa yuqawwi dzalika qawluhu ta'ala kadzalika kidna li Yusuf. Ini tafsir Al-Qurtubi juz 9 dari halaman 191 sampai 203, dari kiri sampai kiri ketika mencoba menafsiri Al-Quran surah Yusuf ayat 67 sampai 76 dengan tidak menutup penafsiran-penafsiran yang lain atau pendapat atau ijtihad atau mazhab yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.